julukan itu waktu saya ngajar di Balai Kambang 2007 itu anak-anak sebutnya Pak Ruben. Tidak tahu motivasinya apa. Mungkin dari saya dulu itu suka ngeband, ya. Jadi mungkin Pak Ruben itu Pak Ruben yang suka ngeband, ya. Kemungkinan seperti itu, ya. Kemudian saya di Bangka 9 dari SMP 2 Pecanaan, ya. Langsung saja. Ini nanti di MGMP saya akan memberikan diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan-rekan guru di MGMP Informatika. Budaya positif. Ya. Bapak Ibu kalau mengetahui dari judul ini apa yang kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu sekalian tentang budaya positif? Nah, Pak, Bu, monggo ada yang mau menyampaikan tentang budaya positif? Halo. Ada kayak yang mana? Teman-teman ini monggo di. Budaya positif. Karena budaya positif tinggal kita melihatnya dari siapa, kemudian dari mana kita berpandangan. Kalau budaya positif menurut saya apa ya? Ya budaya yang memang sudah patutnya dan seharusnya dan sewajibnya untuk dikembangkan di seluruh masyarakat, tidak hanya di dunia pendidikan, tetapi di seluruh elemen masyarakat, terutama yang masyarakat secara luas. Karena memang budaya ini itu adalah sebagai gambaran bagaimana kita, bagaimana negara kita, bagaimana tempat tinggal kita dan sebagainya, dari penilaian baik itu dari orang lain, orang luar dan sebagainya dalam penerapan budaya tersebut. Di mana ketika kita menerapkan kebudayaan yang positif, punya nilai-nilai yang bisa membawa perkembangan yang lebih baik, baik itu dari segi budaya pendidikan, budaya penerapan dalam disiplin dan sebagainya, terutama untuk masyarakat secara luas, itu memang perlu diterapkan agar supaya bangsa kita ke depannya itu mempunyai nilai-nilai yang dulu sudah digembar-gemborkan dan dibawa oleh nenek moyang kita, bahwa kita adalah orang yang berbudaya. Mungkin itu dulu pendapat atau pandangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dilengkapi dari yang lain. Nama saya dari kecil sampai tua sekian itu punya nama Muhammad Zuhri. Itu pemberian dari orang tua. Kemudian saya berasal dari SMP Sama Syafi'iyah di pinggiran Bate Alit di dekat kota Tahunan. Sudah saya sudah berkeluarga. Terima kasih. Monggo Pak. Terima kasih, berikan aplaus buat Pak ini. Ini luar biasa tadi ya. Jadi secara global beliau mengupas tentang apa itu budaya positif yang sudah dimiliki oleh nilai-nilai luhur budaya kita. Untuk satu lagi mungkin ibu-ibu perwakilan untuk bisa menyampaikan budaya positif apa itu. Apa ini? Bu Israti mungkin? Ya. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
kedua dalam sari. Menurut saya budaya positif itu adalah pembiasaan hal yang baik, Pak, mencakup dari tutur kata atau perilaku yang baik. Misalkan harus di sekolahan itu anak-anak diajarkan untuk sopan santun sama bapak ibu gurunya, terus bertutur kata dengan baik, jangan sampai terlambat datang sekolah, sama disiplin, Pak, itu perhatian juga. Itu menurut saya kalau budaya positif dari kami. Terima kasih, Pak. Satu lagi Pak gitu. Terima kasih Pak Ruki. Nama saya Indus Wijaksono dari SAPFD Global. Mungkin saya akan menyampaikan seperti Bu Maulida tadi, yaitu budaya positif, budaya yang dimana anak didik kita itu diajarin untuk berbuat positif. Contohnya tadi ada tepat waktu, disiplin, kemudian tentang kerapian, kemudian dari tingkah laku, sopan santun, kemudian bisa menghormati orang lain, begitu. Itu dulu Pak Rufi, mungkin singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa singkat, padat dan jelas ya Pak Didungnya. Ya itu tadi ya, gambaran secara global dari Bapak Ibu Guru tadi yang hadir tentang bagaimana budaya positif, yaitu kebiasaan hal-hal baik yang sudah kita lakukan, yang itu sudah menjadi mengakar daging pada diri kita, atau mungkin kalau di sekolah ya murid-murid kita. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini budaya, arti kata budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Ya, budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Ya, dari akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya ini dikenal dengan kata culture. Ya, culture yang berasal dari bahasa Latin. Color yang memiliki arti mengolah kata, mengerjakan. Color ya. Tulisannya color. Color ya. Kolor itu apa ya? Kolor itu di kolor Pak. Kolor memiliki arti tadi ya. Kemudian budaya merupakan pola atau cara hidup ya, yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Jadi dari nenek moyang kita ya, berarti ya, dari dulunya budaya itu mengakar, diturunkan hingga saat ini. Nah, itulah tadi budaya. Nah, budaya positif ya, biasa yang positif yang sudah diwarisi oleh nenek moyang yang diturunkan pada generasi-generasi berikutnya atau sesudahnya. Nah, ini budaya positif. Jadi kita itu mengikuti budaya-budaya dari nenek moyang kita ya, yang positif. Misalkan tenggang rasa, tepos liro, ya kan? Saling gotong royong, saling membantu, berbuat sopan santun, tadi budaya Pak Dindu, Pak Dibri juga, ya. Ini budaya-budaya yang bagus, ya, yang dilestarikan hingga saat ini. Sekarang kita menjak ke budaya positif di sekolah. Nah, kalau tadi secara global, sekarang budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, ya, yang berpihak kepada murid. Dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Nah, ya selain berpihak murid, berkembang menjadi pribadi yang kritis, ya. Apa-apa itu karena ditanyakan, kritis terhadap sesuatu hal, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ya berhormat dan kemudian bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya. Ini budaya positif di sekolah. Jadi keyakinan. Jadi keyakinan nanti ada lagi, tapi secara global saya berikan di depan ini bahwa keyakinan-keyakinan kelas itu hasil dari kesepakatan kelas, dari
Biasanya kita kalau di kelas belum mengajar, pertama kali kita menyampaikan kesepakatan kelas. Ya Pak David, kesepakatan kelas itu apa? Nah, jadi ketika anak itu nanti melakukan pelanggaran atau ya tidak sesuai dengan peraturan, itu akan kita bacakan kesepakatan kelas di awal itu apa. Nah, misalnya datang tepat waktu, ya. Nah, datang tepat waktu, kemudian memakai atribut sekolah, memakai atribut yang baik, kemudian baju masuk ke dalam dan lain sebagainya. Perubahan paradigma atau pola pikir budaya positif, paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori, ya. Kalau saya bicara kontrol ini pagi, insya Allah masih belum terpeleset Pak. Waktu saya kalau siang itu, ya bicara ini. Saya kemarin itu diseminasi, teman-teman itu di sekolah itu bicara kita harus bisa mengontrol murid, harus bisa mengontrol siswa terus. Ini tak tunggu kepelesetnya, kamu ada kepeleset. Luar biasa. Ini masih pagi, sama ada kepeleset ya. Nah ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol ya. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat memakan karakter itu sendiri. Ya, ini siswa ya, memakan karakter siswa sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi nanti setelah ini ada lagi bahwasanya kita itu kalau menyuruh orang itu betulnya tidak boleh, ya memaksa tidak boleh. Nah ini nanti ada di sini. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Ya. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, ya, walaupun namanya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol saat itu. Ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid, seolah-olah kita mengontrol murid. Ya. Dan murid itu seolah-olah mengizinkan dirinya dikontrol saat itu. Bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi menyatakan semua perilaku memiliki tujuan. Ya tidak mungkin kita berperilaku itu ya tidak punya tujuan. Perilaku baik maupun buruk itu mesti ada tujuannya. Nah, tujuannya saya berbuat baik ke apa? Berburuk ke apa? Nah, itu ada tujuannya semua. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya. Yang pertama tadi Bapak Ibu, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut tidak melakukannya, memilih tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan kita mengontrol. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita menyuruh murid itu, muridnya tidak mau kita paksa atau tidak? Ayo, dipaksa atau tidak? Berarti kalau Anda menyuruh murid jenengan, ya itu tidak mau, itu dipaksa supaya mau atau tidak? Paksa ya, dipaksa ya. Masakan kehendak ya bro. Ya, kebanyakan seperti itu. Ya, ya nanti ini ya setelah saya itu mengikuti program guru bergerak itu nanti luar biasa ternyata untuk kurikulum merdeka itu memang menurut filosofi KHD itu Gejar Jiwantara ya Jiwantoro itu kita tidak boleh untuk memaksa murid, dan murid itu harus pendidikan harus berpihak kepada murid. Kita itu sebagai penghamba bukan berarti menyembah atau dan sebagainya, tetapi tetap dalam batas kontrol. Jadi murid diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengeksplor dirinya. Di sini
Ini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ya. Segala usaha untuk mengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah satu usaha mengontrol murid tersebut. Ya, jadi kita memberikan penguatan positif atau bujukan ya, kepada murid tersebut, itu adalah usaha untuk mengulangi suatu perilaku tertentu, usaha untuk mengontrol murid ya. Kalau kita kan mau menyuruh murid kan mestinya kan berikan bujukan ya, rayuan ya, pokoknya murid itu agar lompat-lompat di situ ya. Nah, supaya bisa kita suruh, misalnya apa? Contoh, tolong ya, Fahri ambilkan penghapus di sana. Enggak mau Pak. Kamu cakep deh. Nah, akhirnya mau. Nah, ini kan kita berikan apa? Stimulus respon positif, memberikan bujukan, dibujuk. Kamu ganteng deh. Nah, akhirnya anaknya mau melakukan. Nah, ini penguatan positif ya, bujukan kepada murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi suatu saat murid itu akan sadar, tuh, aku dibuka kelompok Pak ini terus disuruh terus ya. Dari itu aku dibujuk ya, kira-kira itu kok berlangsung terus ya. Nah, akhirnya sadar. Terus lama-lama kadang dia tidak mau, ya, tidak mau kan aku dia musik tak paling tahu. Bapak guru ini misalnya royang layu tak, tidak pernah diajak ya kan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, akhirnya apa? Tidak mau. Akhirnya sadar dia dalam waktu yang kurang waktu yang lama. Kemudian menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, pendapatnya guru apa dia mengikuti, ya, karena untuk itu berusaha. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi ilusi di sini kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter orang atau siswa tersebut. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid merujuk pada identitas gagal. Mereka belajar merasa buruk tentang diri. Mereka mengembangkan dialog diri negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini kadang kita itu menyampaikan pesan negatif dengan bahasa yang halus, ya, bahasa yang halus. Itu ya, orang ajar tapi halus, ya, halus ya, orang ajar ya, tidak dengan membuka mata tahu ya Bapak Ibu. Betul ya. Dalam artian mata ya Pak dulu ya. Saya dulu masih janggal Pak. Itu Pak RT, ada Pak RT yang dulu. Sekarang saya jadi Pak RT. Saya dari komunitas praktisi di lingkungan. Ya, Pak. Saya itu kalau sama orang kadang sampai buka mata. Kadang dulu matanya jangan buka lagi kan gitu saya. Oh ternyata marah tapi tadi dengan bahasa isyarat dengan gestur mata tadi membuka tadi. Nah ini. Kemudian perilaku ini, ya, identifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Ya. Karena seringkali guru juga menggunakan bahasa halus untuk menyampaikan pesan negatif. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, ya, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku pemaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, orang dewasa ini percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk membentuk murid dalam hal tertentu. Ini
memaksakan seperti guru memaksakan murid. Berdasarkan pengukuran kinerja, pada itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa ini tidak akan efektif. Lama-lama dia sadar agar orang murid itu tak paksa terus, ya kan? Tak paksa terus akan seperti ini, seperti itu, akan sadar bahwa perilakunya ini lama-lama kan tidak efektif. Nah, kemudian apa? Jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Lama-lama dengan murid, kalau kita sering memaksa, Bapak Ibu Guru, halo. Nah, ini kadang terjadi dendam tidak murid? Dan dendam ya, lama-lama kan tidak senang sama guru pulang. Nah, gak enak Pak Minang, opo? Saya mengkono jamu deh. Misalnya, wopo harus digongkang, tak terus. Orang enak belas pelajaran Pak Minang. Akhirnya apa? Selain tidak enak ada gurunya, tidak senang. Kemudian pelajarannya tidak cocok dia, tidak senang juga. Ya, padahal kan biasanya ada siswa yang senang dengan pelajarannya, tidak senang dengan gurunya. Ada senang dengan gurunya, tidak senang pelajarannya. Nah, ini dua-duanya tidak senang. Masa tidak senang gurunya, tidak senang pelajarannya. Nah ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jadi, tidak enak. Makanya kita harus pandai-pandai. Nanti ada 5 posisi kontrol yang kita terapkan. Ya, bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan dengan murid, karena kita biasanya kebanyakan itu sebagai penghukum. Ya, seperti saya dulu di SMP 2 Basri, ini kelas balik saya kenangan indah dengan Pak Sindu ya. Dengan beliau ini sering kolaborasi saya dengan teman saya, sudah saya anggap saudara sendiri Pak Sindu itu. Ya, itu kalau saya menemui anak yang tidak tertib di sana, bagi contoh tidak pakai kaos kaki, sepatu pasti pakai, ya kan? Kaos kaki atau warnanya tidak sinkron, itu langsung saya suruh push up ya Pak ya. Pak Dinda, misalnya kalau kesalahan pertama 50 push up, 2 100, 3 sampai pernah 500 600, itu dicicil. Pokoknya sudah pertemuan 50 push up nih nggak kuat. Itu seperti itu dulu Pak Dinda, ya. Tapi nih saya kayak dilapor, ya, tapi dulu ya. Nah ini kan saya bisanya hanya menghukum, jadi hanya satu pihak saja. Jadi dari diri saya tanpa ada konfirmasi dari siswa. Entah itu salahnya karena apa, karena dia mungkin buru-buru dan sebagainya, tidak mau tahu. Itu posisi menghukum. Ini ada stimulus respon lawan teori kontrol, ini pandangan tentang dunia. Di sini stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba. Ya karena itu apa Pak, yang pertama yang nomor 1 itu realita kebutuhan kita berbeda. Gitu. Jadi kita memiliki kenyataannya kebutuhan kita dari satu orang dan orang yang lain itu berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu tidak jelas Pak. Gambaran gitu. Gambaran berbeda. Kemudian tidak kelihatan jauh Pak. Ini saya plus ini. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia, gitu. Jadi pandangan orang tentang dunia kita memang berbeda. Jadi kita harus tidak boleh mengejat satu orang tersebut, misalkan ya salah lah maksudnya kalau kita mengejat satu orang. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ya, kita berperilaku, kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya Pak. Misal contoh nih yang sangat sederhana. Kita berolahraga supaya sehat. Kita belajar supaya pandai. Kita minum air putih yang banyak supaya tidak dehidrasi. Nah begitu contohnya. Kemudian yang kelima, Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
tidak bisa mengontrol orang lain. Ini yang belum saya, belum tidak bisa mengontrol. Ini masih belum bisa saya memahami yang kalimat yang kelima ini. Wah, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Jadi jenengan lebih cenderung ke teori kontrol tentang dunia ya. Jadi luar biasa. Dan Pak Alim mungkin menanggapi dari itu. Ya, terima kasih Pak Ruby atas waktunya. Di sini Bu tadi yang menyinggung tentang teori kontrol, yang mana masih belum bisa menerima ya. Kenapa kok orang lain itu susah untuk dikontrol? Karena begini Bapak Ibu, kalau kita dalam pembelajaran sehari-hari pasti sering mengecap anak bahwa anak itu nakal, bandel, dan lain sebagainya. Bahkan hal ini juga kami temui di sekolah kami. Anak itu kalau pas jam pembelajaran sering meninggalkan ruang, alasannya Pak, Bu, izin ke belakang, begitu. Tapi ternyata dia saat meninggalkan kelas itu iseng-isengnya mengganggu kelas yang lain, entah itu lewat jendela, manggil temannya, dan lain sebagainya. Selain itu bahkan pernah terjadi itu anak lempar-lemparan semacam buah apel ya di SMP saya yang kayak jambu tapi nggak bisa dimakan itu, sampai dilempar kena kepalanya, berdarah dan lain sebagainya, orang tuanya ke sekolah. Nah ini sebenarnya sudah terlihat Ibu bahwa anak itu memang perlu dikontrol, tapi bukan berarti dikekang. Maksudnya begini, kenapa kok muncul dari pendekatan-pendekatan kontrol yang dicetuskan oleh Diane Clausen kalau tidak saya salah, berdasarkan teori kontrolnya William Glasser, bahwa setiap manusia, bukan cuma murid, itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Dan kalau anak ya sebagai manusia itu kebutuhannya tidak terpenuhi, kebutuhan bersenang-senang misalkan salah satunya itu tidak terpenuhi, maka anak itu akan melakukan hal apapun, bahkan yang berupa pelanggaran terhadap tata tertib sekolah atau mungkin melanggar nilai-nilai kebajikan universal secara umum. Maka dia akan tetap berusaha, walaupun saya melanggar, saya butuh itu, ininya seperti itu. Nah inilah yang dimaksud dengan tidak bisa dikontrol. Karena apa? Karena karakteristik anak itu berbeda. Anak yang nakal itu kalau di istilah kurikulum merdeka itu kan unik dan berbeda. Berbeda karena apa? Karena memang dia itu membutuhkan perlakuan yang benar-benar berbeda. Dan kita sebagai guru harus memahami hal itu. Seperti tadi, karena anak itu tidak terpenuhi sehingga keluar dan main-main itu mungkin dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni ingin bersenang-senang. Sehingga guru tidak bisa memenuhi. Akhirnya anak itu mencari jalan pemenuhan dengan jalan yang tidak semestinya. Nah ini pun juga sudah sebagai salah satu indikator bahwa anak itu sebagai manusia itu tidak bisa dikontrol. Dari 5 pendekatan tadi, pendekatan kontrol yang jenisnya condong menghukum, itu hanya efektif jika anak itu hanya di depan ibu, dan itu biasanya tidak dalam waktu berkepanjangan. Selama saya jadi murid ibu, oke, saya patuh karena saya butuh nilai yang baik contohnya. Tapi setelah nanti saya lulus tidak murid ibu lagi, jangan harap saya mau melakukan itu lagi. Itu kemungkinan yang mungkin terjadi. Maka dari itu, kenapa kok harus ada 5 pendekatan kontrol yang salah satunya ditekankan menggunakan pendekatan segitiga restitusi? Karena untuk mengontrol anak kita melalui pendekatan, yang mana dengan pendekatan itu nanti muncul kesadaran anak untuk melakukan.
Melakukan apa? Melakukan kebenaran, melakukan kepatuhan, kemudian menciptakan budaya positif di sekolah. Karena apa? Karena dia yakin bahwa yang dia lakukan itu mengandung nilai kebenaran yang apabila diterapkan baik bagi diri dia sendiri, baik bagi sesama, dan khususnya baik bagi sekolah. Dia sadar itu, kemudian dia sukarela dan termotivasi untuk melakukan itu. Nah, itulah yang diharapkan. Sehingga kalau setiap anak bisa memiliki pemikiran dan kesadaran seperti itu, maka nanti harapannya tercipta budaya positif di sekolah, sehingga nanti tujuannya menuju ke well-being sekolah. Anak merasa nyaman, suasana pembelajaran menjadi kondusif, sehingga lebih memudahkan sekolah dalam penerapan atau penanaman pendidikan karakter di sekolah. Mungkin dari saya cukup itu, Pak. Mungkin yang lain bisa menambahi. Terima kasih. Tangan buat Pak Ali yang luar biasa. Beliau kalau yang memberikan tanggapan atau memberikan pan balik itu luar biasa. Jadi itu gitu kalau kita sudah mengontrol anak tadi, memang ada anak yang bukan nakal ya Pak Ali, unik ya. Biasanya di guru ini unik. Saya berkali-kali kalau ada anak bilang nakal tidak setuju. Nggak ada anak nakal ya. Jangan ada anak yang belum baik ya. Kalau kita nakal, otomatis mendoakan mereka. Oh, bisa lagi nakal, berarti nakal betul lah. Makanya kalau di dalam agama, peran ibu ini jangan sampai istilahnya apa ya, keluar kata-kata yang spontan, yang itu menimbulkan jadinya doa. Nah, nanti misalnya kalau guru saya mengajarkan, nek kalian marah, apalagi ibu marah dengan kata-kata yang bijak. Wes jadi wong tadi. Tapi dengan kata semangat lah, tapi keluarnya itu tetap dengan bahasa yang positif. Nah, ini doa soalnya. Nah, ketika kita orang tua itu mengeluarkan kata itu, ada istilahnya malaikat yang mengaminkan tadi. Nah, nanti jadi anak ya cerdik-cerdik. Nah, memang sulit ya, ibu-ibu, halo, terutama ibu-ibu ya, untuk mengatur kalau sedang marah kepada anaknya, sulit buat Bu. Halo, Bu Ima. Sulit ya mengatur kalau anaknya melakukan kesalahan, mengatur kata-kata. Bisa ya Bu? Sudah bisa Bu? Atau baru proses Bu? Proses ya, alhamdulillah ya. Nah, proses lebih baik. Nah, itu tadi sudah dikupas kali. Mungkin ada lagi satu lagi tanggapan Pak Kali mungkin antara stimulus respon dengan dari kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Ferdian dari SMP 1 Kalinyamatan. Sebetulnya saya tuh tidak paham teorinya. Cuma memang kita dulu diajarkan orang tua, diajarkan agama, kita orang baik, dan dengan orang baik kita harus bicara yang baik. Termasuk ke anak kita juga yang baik. Misalnya ada anak yang melanggar, kamu kenapa terlambat Mas? Kita cek dulu kronologinya. Maaf Pak, tadi saya menunggu es di kantin, es batunya habis. Oh berarti kamu terlambat gara-gara nunggu es. Oke silakan masuk. Dia masuk, stop dulu. Kenapa kamu nggak pakai dasi? Lupa Pak. Dari rumah lupa, ya lupa. Kira-kira itu betul atau salah? Salah Pak. Kalau salah berarti dihukum Pak. Jadi saya pakai logika saja. Dihukum Pak ya sudah. Nanti seperti biasa kamu pilih satu atau pilih L. Biasanya saya seperti itu. Dan itu tetap anak saya puji. Wah, kamu ngepel kok lincah sekali ya. Bagus. Besok kamu melanggar lagi. Tidak masalah. Nanti labnya semakin bersih. Jadi saya akan pakai logika terbalik seperti itu. Dan itu berlaku untuk anak saya sekalipun, untuk murid saya. Kalau untuk anak saya, sepatunya miring-miring, semua cewek silakan keluar, sepatunya dirapikan. Nanti sampai rumah marah sama saya, itu urusan anak saya yang sabar tempatnya. Kamu pilih apa? Pilih apa, Duk?
milih misalnya geprek, milih kopi, milih es krim. Ini Pak, ya sudah urusan sama bapak sama anak selesai. Jadi saya biasanya seperti itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan Pak Ferry memang ada yang negatif positif semua ya Pak. Jadi anak itu tidak di-just secara langsung, tapi nanti posisi kontrol yang Pak Ferry lakukan. Kalau di 5 posisi kontrol TGP itu masuk yang pemantau, nanti. Ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ya, kalau sekilas tadi lebih ke sebagai pemantau. Ya, jadi luar biasa tadi ya. Antara perbandingan stimulus respon tentang dunia dan kontrol tentang dunia. Berikutnya arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Mana asal kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia harga. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dalam disiplin kita, jadi kita lakukan kepada orang agar orang lain itu mendapatkan kepatuhan. Untuk kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan. Disiplin diri di sini adalah menggali potensi dirinya menuju sebuah satu tujuan. Satu tujuan apa yang dia anggap berharga. Jadi ketika kita menyampaikan kata disiplin, jadi tujuan apa nanti ya? Jadi yang berharga berarti mendisiplinkan diri, bisa itu waktu, bisa itu disiplin kerja, disiplin sekolah dan lain sebagainya. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Sokrates dan Plato. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, benak Bapak Ibu? Apa Pak? Yang terlintas di dalam benak kata disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tertib. Betul? Ya, disiplin mesti kaitannya kalau tertib. Nah, tidak yang lain. Dengan tertib, teratur dan kepatuhan pada perilaku disiplin. Juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, orang kira disiplin berarti kena hukuman. Nah, padahal sesungguhnya berbeda karena apa? Belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalaupun tidak perlu digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita melakukan sesuatu pada orang lain dan itu sesuatu ya, agar mendapatkan patuh kepada peraturan tersebut. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mana Pak Aris Pendang tapi tidak datang biasa. Itu tadi ya, disiplin ya dengan hukuman. Jadi disiplin identik dengan hukuman. Dalam budaya kita, satu disarankan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi itu tadi disiplin. Jadi tadi malam saya turun call itu ada dari guru SMK 2 Jepara, Pak Syahudin itu adalah guru BK.
posisi kontrol tadi, ketika selain posisi penghukum itu dijalankan semua, siswa masih tidak mempan, ya, tidak ngefek, mau tidak mau harus posisi penghukum. Tapi itu alternatif terakhir kalau memang tidak bisa sebenarnya, ya, mau apa lagi? Nah itu sudah alternatif terakhir. Kemarin tadi malam dokter seru sekali sampai saya melontarkan begini, apakah dengan kurikulum Merdeka saat ini, dengan pembelajaran yang beriak pada murid, posisi penghukum itu masih layak diterapkan? Masih layak apa enggak? Nah, selain posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer, itu penghukum apa masih layak diterapkan? Jawabannya masih. Nanti tergantung konteksnya. Itu disepakati seperti itu. Tergantung konteksnya nanti. Nah kalau memang yang lain sudah tidak memberikan efek jera, tidak bisa, ya memang hukuman itu perlu diterapkan, perlu ditegakkan supaya anak tidak, istilahnya apa ya, PCC ya. Ya seperti itu. Ya. Next. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, manusia atau siswa ini perilaku manusia, maksudnya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, maka dia patuh atau disiplin. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ya. Dia melakukan disiplin tepat agar dipuji oleh gurunya. Oh, kamu memang bagus banget ya. Jam 7 kurang 10 sudah datang ke sekolah. Berarti kamu memang anak yang top. Nah, patut ibu banggakan. Jadi dia ingin mendapatkan penghargaan. Ya, dari gurunya pengen dihargai. Nah, atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai. Jadi yang ketiga ini bagus sekali. Jadi dia tidak ingin penghargaan, tidak takut pada hukuman, tapi dia menghargai nilai keyakinan yang dia sudah sepakati pada kelas. Dan ini dia adalah menimbulkan motivasi intrinsik, motivasi yang lahir dalam dirinya sendiri, tidak ekstrinsik yang lahir dari orang lain. Dari 3 posisi ini, motivasi perilaku ini, biasanya untuk siswa Bapak Ibu termasuk 1, 2, atau 3. Konfirmasi ini untuk menyampaikan. Ketika dia taat itu apa takut hukuman atau pengen dapat ujian menjadi orang yang apa ya timbul dari dirinya sendiri. Jadi pesannya sama-sama. Ya, saya Iran dari SMA Jepara. Mungkin dari siswa yang taat ya Pak ya. Mungkin kebanyakan yang nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Karena kalau mereka tahu kalau melanggar aturan atau tata tertib pasti kan dapat hukuman. Nah mungkin kalau hukumannya kan berbagai macam kalau ada di guru BK sendiri. Nah mungkin kalau mereka melakukan hukuman itu terus dilihat temannya mungkin disuruh misalnya saja nggak pakai dasi, pasti kan disuruh ambil daun sama tali rafia dikalungkan. Nah itu harus dipakai sepanjang hari sampai pulang sekolah. Nah kalau temannya lihat kan pasti ada rasa malu.
malu, dan dari rasa malu itu mungkin akan menimbulkan efek jera sehingga tidak akan diulangi lagi di kemudian hari untuk menghindari hukuman tadi. Itu, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih sekali luar biasa. Bima ini belum. Iya, apa tadi? Dari geser matanya sih ada. Enggak Bima. Datang sekolah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya berusaha melihat dari sisi anak, itu lebih ke arah nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hampir seperti yang tadi disampaikan Bu Irene, supaya anak itu punya efek jera tertentu kan memang harus diberi hukuman terlebih dahulu. Jadi supaya dia tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan. Jadi penumbuhan karakter ini perilaku-perilaku yang kurang menyenangkan itu tadi. Itu Pak. Nomor 1 ya Bu. Nomor 1 ya. Terima kasih, tepuk tangan buat Bima. Ada lagi boleh satu ya. Dari sekenyakan ya Prof ya. Biar sedikit berbeda ya. Iya, boleh lah. Ya sedikit berbeda. Kalau sebenarnya kalau dari segi anak mungkin memang lebih ke poin 1, tapi saya ingin mencoba dari pandangan yang berbeda. Jadi saya memilih untuk nomor 3 karena dengan alasan kita berperilaku itu kita untuk menghargai diri kita sendiri sebetulnya. Jadi kita mau berbuat salah atau benar itu kan nanti dampaknya tetap ke diri kita sendiri. Kalau kita misalnya tidak melakukan kesalahan, maka akan muncul pandangan dari misalnya dari bapak atau ibu guru, oh ternyata si A ini anak baik. Jadi itu kan otomatis kita dari siswa itu sendiri pun mendapat penghargaan atau pandangan dari bapak ibu guru sebagai anak yang baik. Tapi kalau misalnya kita bertingkah laku atau berperilaku nakal atau salah, otomatis nanti kita juga akan mendapatkan stigma atau pandangan si anak ini ternyata rada nakal ya. Jadi itu kan akan menimbulkan si kayak si A ini kayak gini, si B seperti ini. Jadi itu lebih menunjukkan kita bisa menjadi diri kita dan kita dihargai seperti itu. Itu menurut saya. Terima kasih. Tangan buat tulisannya ya, luar biasa. Ya, posisinya yang nomor 3. Semua benar Bapak Ibu ya. Untuk nomor 3 ini memang intrinsik lahir dari dalam dirinya sendiri. Mereka percaya akan nilai-nilai yang sudah diyakininya. Mereka percaya dengan nilai disiplinan, kebajikan, ya, dengan rasa tanggung jawab. Akhirnya dia tidak butuh hukuman, dihukum malah orang peduli, dia tidak peduli. Untuk mendapatkan imbalan, mau dikasih uang apa namanya, reward dari gurunya tidak peduli. Dikasihlah malah pokoknya aku datang disiplin, memang ini sudah jadi keyakinan saya, ya, jadi prinsip saya. Makanya itu ini yang luar biasa ya, nomor 3 yang paling utama. Nah ini tadi yang menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua ini tadi yang kita bahas, satu tingkat di atasnya untuk mendapatkan imbalan. Kemudian ini yang paling tinggi menjadi mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Banyak nilai ya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena ingin menjadi orang melakukan nilai yang
mereka yakini tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi muncul dari dirinya sendiri tanpa dorongan atau motivasi dari orang lain. Keyakinan, hukuman, dan penghargaan ini. Untuk terbentuknya budaya positif pertama perlu diciptakan kesepakatan keyakinan prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi misalnya kalau kita hanya sekedar percaya kalau di agama, jadi keyakinan itu puncak dari segala keimanan. Ya. Kalau keimanan itu kan hanya percaya. Percaya itu kan percaya. Kamu hanya percaya malaikat percaya, tapi masih melakukan kesalahan. Tapi kalau sudah yakin itu puncak dari segala keimanan. Dia yakin benar. Ini hal yang tidak baik. Ini hal yang tidak pantas. Nah, dia menghindari karena satu keyakinan muncul motivasi dari dalam dirinya sendiri. Keyakinan, kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya satu budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Satu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi sering banget ya orang itu kalau sudah yakin dia tergerak bukan dari faktor eksternal tapi dari internal dirinya sendiri. Jadi dia tidak ribet, pengen terbentur aturan atau pengen dihargai, pokoknya peduli lah. Pokoknya keyakinan saya itu positif seperti ini, ya saya jelaskan tanpa embel-embel satu apapun. Nah, ini. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan muridnya hanya menerima satu hukuman tanpa satu diskusi atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Di hukuman itu tiba-tiba langsung saja ya secara refleks ya. Gagus sepatu seperti saya tadi kasih perma push up 50 kali ya, refleks tiba-tiba tanpa ada komunikasi terlebih dahulu dari pihak lain. Hukuman diberikan bisa berupa fisik atau verbal maupun verbal dan murid disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Ya, bisa fisik, suruh push up seperti saya tadi, kemudian dengan kata-kata, membuli, menjelekkan, atau dengan kata-kata kasar. Disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Ini konsekuensi misalnya kalau ada peraturan sekolah, kalau tidak pakai kaos kaki, ya misalnya disuruh mengambil sampah di seluruh sekolah. Nah ini sudah kesepakatan. Jadi disiplin yang disepakati. Arif Kon, ribet 193 wawancara SD manual konferen mengumpulkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar di sini adalah penghargaan sesungguhnya. Kon selanjutnya juga mengumpulkan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti hukum seorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku mendapatkan seorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ya, penghargaan pun itu jadi suatu bumerang. Ya, orang dihargai terus, ya. Suatu saat dihargai, dia merasa tidak diperhatikan. Jadi bumerang, baik itu dalam jangka waktu pendek maupun waktu yang panjang. Jika kita mendapatkan penghargaan lagi dan lagi, ya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang sudah kita lakukan. Karena sudah terbiasa dengan penghargaan, dia yang lapornya apa itu melakukan kebaikan, dia tidak sadar bahwa dia melakukan kebahagiaan dengan secara istilahnya
secara sendiri ya. Nah, ini tidak sadar. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut tergantung pada penghargaan yang diberikan akan kehilangan motivasi dalam diri kita. Ya. Penghargaan tidak efektif. Ya. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Ya. Jika ada melakukan ini, ada mendapatkan yang diinginkan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan dipuji depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ya, misalnya si A dipuji terus di kelas, kamu bagus begini ya. Si B dan C dan D tentunya akan iri. Yang dihargai kok sikat terus, ya kan? Aku tidak pernah. Nah, ini betul bisa merusak hubungan ya, antar sesama. Ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak di mana diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen. Setiap mereka memberikan jawaban yang benar, ya sebagian hanya diberitahu saja bila jawabannya benar. Hasil anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak tidak tepat dibandingkan dengan anak yang beritahu jawabannya benar. Jadi ketika dia diberi penghargaan terus berupa permen, itu jawabannya kadang tidak tepat. Ya, lebih tepat ya langsung dikasih jawaban benar. Penghargaan menghukum mereka tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Secara umum berkali-kali diatur kan sulit ya. Sulit. Dalam artian aku punya keinginan sendiri. Seperti itu tadi yang disampaikan Pak Ali tadi ya. Pembentukan keyakinan kelas ya. Ini secara singkat saja dan saya keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi sifatnya tidak seperti peraturan yang ada di sekolah ya. Lebih luas ya. Mudah diingat ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Sedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dan keyakinan kelas ini kita melibatkan siswa yang bersangkutan di kelas itu ya. Keyakinan kelas apa ya, itu kita libatkan. Jangan sampai mereka tidak tahu keyakinan kelas atau keyakinan mereka sendiri. Pembentukan keyakinan kelas salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Kiai Haji Mantoro tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Berdasarkan kemerdekaan itu bukan hanya untuk terperintah saja, tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Kiai Haji Mantoro, buku kuning halaman 4. 5 kebutuhan dasar manusia tadi sudah disinggung Pak Ali. 1 kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang ya Pak. Setiap orang pasti punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebanyakan orang itu kan sekarang pola hidupnya terlalu berlebihan ya. Kalau dia mencari hanya kebutuhan hidup itu sudah pada terpenuhi. Yang dicari orang itu karena orang yang banyak yang tergelincir itu kan mencari sempurnanya hidup. Kalau untuk bertahan hidup insya Allah sudah dikasih Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian cinta dan kasih sayang ya, tujuan orang itu harus memberi cinta dan kasih sayang. Mencintai, yang menyayangi dan juga disayang ya. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, jika dia mempunyai keahlian tertentu, pengen diakui orang bisa mempunyai kemampuan atau keahlian tertentu. Kemudian kebebasan kebutuhan akan pilihan. 4. Kemudian 5 kebutuhan kesenangan untuk merasa senang. Jadi
orang itu juga butuh akan kebebasan dan juga butuh untuk kesenangan, punya rasa senang. Karena kalau tidak punya rasa senang berarti dia akan mengalami yang namanya boring atau bosan. Nah ini yang saya sampaikan tadi, tidak mau selesai dan lagi ada 5 posisi kontrol. Ya kita sebagai guru yang mana yang kita jalankan. Posisi penghukum yang satu tadi sudah sampaikan dari awal, dia hanya memberikan hukuman kepada siswa tanpa ada komunikasi, ya tanpa dia hanya secara sepihak saja langsung menghukum murid tanpa ada interaksi dulu, komunikasi, kamu salahnya apa, kamu kok melatar belakangi, hal yang melatar belakangi tidak ditanyakan, pokoknya tahu-tahu langsung dihukum. Kemudian posisi kedua membuat orang merasa bersalah. Okay. Misal gini, ada kasus anak itu terlambat, ya, ada guru bidan di sana, ya, ada guru bidan. Kemudian ketika anak itu ditanya, ya, kamu itu loh, ya, jadi anak kok seperti itu. Nah, kalau kamu seperti ini, kamu tidak kasihan sama ibu, ya. Nanti ibu ditegur kepala sekolah. Kamu tahu nggak sih, ya kan? Kamu tahu nggak sih, yang kayak kelapa gitu ya. Kamu tahu nggak sih? Nah, jadi dia merasa bersalah kan? Ya betul. Halo, ya kan? Ditegur tadi tidak dihukum, tapi dia merasa berusaha. Kasihan ibu saya, kalau saya terlambat nanti ibu ini yang kena tegur kepala sekolah. Jadi penghukum ini kalau saya flashback ke belakang waktu saya zaman SMA itu luar biasa. Zaman dulu tidak ada penegakan seperti ini ya, pelaporannya. Saya punya guru itu domisilinya di Karanganyar, saya sekolahnya di Kudus itu SMA 2. Itu ketika ada guru yang tidak sesuai, malah guru yang terlambat, itu disuruh lari lapangan daerah selain rumah sekolah. Siapa dulu? Beneran, saya malah kasihan sampai menggus itu ya gitu ya, menggus ya, kasihan. Nah ini ya, tidak hanya murid, guru di situ. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah, sebagai teman ini banyak yang berhasil menerapkan ini. Karena apa? Ketika terjadi suatu masalah atau kasus, dia itu berikan pendekatan kira-kira sebagai teman. Kadang dia ngobrol dengan anak yang bermasalah di kantin, gitu. Tapi tidak sambil merokok gitu, gitu. Ngobrol jajan gorengan waktu ya, dengan pendekatan. Oh, seperti nyatanya nanti permasalahannya akan dikeluarkan sendiri. Seperti itu kan? Kalau kita berposisi sebagai teman. Nah ini akan dikeluarkan. Saya kemarin dengan sekolah ini Pak. Nah, dengan dikeluarkan itu tanpa kita mengorek secara langsung, kita bisa memberikan solusi-solusi. Kemudian monitor atau pemantau. Monitor pemantau ini posisi nomor 4, yaitu ketika dia siswa itu melakukan kesalahan, itu dia diingatkan, kamu melakukan kesalahan ini. Tahu, sudah tahu peraturannya kan? Di sekolah kita kalau tidak bawa kaos kaki hitam, apa konsekuensinya? Berarti apa konsekuensinya? Oh, disuruh beli kaos kaki selesai di koperasi Pak. Oh ya, kamu sudah tahu, dilaksanakan. Nah, dia tidak mogok, tapi dia sebagai pemantau karena hanya menjalankan apa peraturan di sekolah, menanyakan kembali. Kemudian yang 5 sebagai manajer. Nah, manajer itu apa? Ya pemimpin ya. Dia ketika ada anak yang bersalah, itu dia tidak langsung menghukum, karena dijalankan tadi seperti Pak Ali tadi ada segitiga restitusi, ya ada memvalidasi tindakan, dan kemudian anak ini ditanyakan keyakinannya kelas apa. Sudah kamu sesuai dengan keyakinan kelas yang jujur di sini? Belum Pak, ternyata Pak, saya belum sesuai dengan keyakinan kelas saya. Nah, keyakinan apa yang dulu coba ingat, tidak boleh terlambat. Saya kemarin datangnya terlambat karena terlalu malam Pak begadang. Oh berarti solusi apa? Ya kan? Solusi apa? Punya solusi tidak? Berarti besok saya kalau tidur harusnya kurang dari jam 10 ya Pak. Oh kamu sudah menemukan solusi sendiri ya. Nah ini berarti dia sudah diajak untuk menemukan solusi permasalahan sendiri. Ini posisi manajer Pak. Nah jadi dia tidak menjustis, tidak bersalah, tidak teman, tidak pemantau, tapi dia bisa menemukan solusinya sendiri, dan dia akan menemukan karakternya lagi ketika sudah mengalami segitiga restitusi, dan akan kembali ke kelompoknya dengan memiliki karakter yang lebih kuat, yaitu dia disiplin yang lebih
kuat. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, peraturan misalnya pertanyaan 5 posisi patrol, patuhi aturan saya, awas ya. Dia mengancam dengan hukuman. Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat salah begini? Nah, ini posisi membuat merasa bersalah. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan. Nah, ini sebagai teman. Sanksi evaluasi apa? Jika kamu salah, ini posisi pemantau. Kemudian apa rencana kamu bagi hal ini? Itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk bagi kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jalson Gosen 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi restitusi ini mengingatkan kembali akan keyakinannya, kebajikannya yang mereka percayai, agar kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ciri-ciri restitusi ya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, dan yang ketiga restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini aksi nyata budaya positif yang kami lakukan di SMP 2 Penjagaan ya Bapak Ibu. Ini menyalami anak ketika masuk sekolah pertama kali. Jadi anak itu merasa diperhatikan ya. Jadi sebelum masuk, jadi kalau mau terlambat dia juga mikir-mikir. Karena kita sudah berdiri di depan, kalau gurunya tidak terlambat dan memberikan contoh baik, kalau saya berbuat kurang pas, kurang baik, kan dia malu sendiri. Nah. Dan ini keyakinan kelas kita buat ya merupakan keyakinan sekolah juga. Pendidikan karakter dalam hal ini saya berdasarkan jawab membuat SOP pelayanan belajar mulai dari bersalaman masuk, menerapkan senyum, salam, sapa, santun 5S ya. Ini sudah universal ya, sudah di mana-mana menerapkan ini. Begitupun waktu pulang sekolah ya, bersalaman ya. Sudah biasa dilaksanakan dengan baik dan tertib. Nah, ini prosesnya membuat. Dan yang terakhir, salah bergerak, dan menggerakkan. Jadi guru menggerak itu rawan tengok. Rawan tengok jadi untuk bergerak terus. Pokoknya gue lama kan lapor notokoksi tabaran pegawai ya. Sangat Bapak ya. Bergerak terus. Nah, tugasnya semakin lama semakin banyak ya Mas David ya. Menurut saya itu mengerjakan sesuatu mungkin demonstrasi konseptual apa koneksi antar materi atau asli nyata banyak banget. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan sebelum nanti saya akan meminta salah satu untuk memberikan refleksi pada pagi hari ini. Mas Robin, saya ini ya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Monggo. Pak Adi berikan refleksi ya. Bapak Adi, refleksi untuk kita pada pagi ini. Nah, Pak Ketua, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi tentang budaya positif, ya sebenarnya sudah dari guru penggerak berapa ya. Saya pun pernah buat YouTube-nya, cuman lupa. Sebenarnya budaya positif. Dan ada beberapa teman dulu juga membahas tentang budaya positif. Ya, jadi inti dari budaya positif itu menurut saya mengajak
anak untuk lebih lebih bisa terjadi apa yang akan dia lakukan, terutama dalam kegiatan di sekolah. Dalam budaya positif itu terdapat beberapa komponen, kalau nggak salah itu ada restitusi, ya, ada restitusi kelas, ya, kemudian ada kebiasaan, kalau menurut saya kebiasaan di sekolah yang baik. Jadi kalau di sini tadi saya lihat sudah cukup baik untuk materi dari budaya positif yang Bapak Rubianto sampaikan tadi, saya rasa sudah cukup baik, sudah cukup semuanya dari isinya. Ya, nanti mungkin bukan dengan saya raja, referensinya mungkin dari Pak Ferry mungkin bisa lebih mengena kalau dari saya, karena tadi saya riwariwi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbari ya. Monggo Pak Kepala Dinas untuk menutup acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya tidak paham refleksinya itu apa. Saya terima kasih untuk Bapak Rubi Eskom Fkom, sebentar lagi Profesor, yang semangat sekali. Jadi saya selalu menyemangati teman-teman, tapi saya juga belum ikut PGP. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya ini curhat sebentar ya. Saya itu cerita ke anak atau istri, Mas, Mbak, mana Papa ikut CGP boleh apa enggak? Demokrasi ya, demokrasi. Ini kenapa Pak? 6 bulan depan laptop mengerjakan tugas pagi, siang, malam. Yang ditunjuk itu anak saya yang kecil, dan nanti adik pripun Pak? Adik nanti pripun? Mosok minta gendong, minta pangku, nanti dulu Papa lagi meeting, nanti dulu Papa lagi meeting. Dan itu posisi saya, jadi saya belum ikut sampai sekarang. Besok-besok ini saya tidak tahu. Tapi tetap saya semangat. Saya sebetulnya suka, yang namanya CGP saya suka Pak materi. Dan kita itu harus tahu, oh ini materi tentang karakter siswa, teorinya dari sini, dari sini, dari sini. Jadi kita tidak hanya berteori, tidak hanya ngomong yang bagus kalau belajar, tapi ada juga teorinya ya Pak Rubi ya. Menurut saya seperti itu. Seperti kita belajar agama, ada sumbernya, ada kitabnya ini, habis Qurannya ini, habisnya ini. Saya rasa seperti itu. Dan tetap saya terima kasih. Intinya saya terima kasih ke semua Bapak dan Ibu guru, panjenengan luar biasa memperjuangkan nasib siswa. Ya kembali lagi ke panjenengan, ada yang jadi operator dapodi, operator bos, operator simulasi panjang, ada lagi sirup, ada lagi ini tadi ada lagi apa ini? Barusan saya dapat yang sekarang di dinas itu loh Pak, apa itu? Disepakati kalau tidak salah untuk kenaikan bakat kita nanti ya. Ini juga tanya saya passwordnya nomor Pak. Kira aku dinas. Saya rasa demikian. Terima kasih panjenengan luar biasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kembali lagi ke panjenengan, mungkin panjenengan terlalu sibuk. Kalau bisa menghadapi anak, maaf Pak Ferry mengerjakan ini sebentar, nanti kamu tak urusi. Misalnya ada Bapak Ferry itu, Pak ini sekarang saya di mana? Kata-kata, Pak Ferry komputer saya error. Sebentar dulu, Pak Ferry tak ini dulu. Nanti kamu tak hubungi. Pak Ferry itu sayang sama kamu. Jadi
Saya selalu pakai kata-kata sayang karena saya punya anak kecil di rumah. Papa pipis, papi dewe. Kan papa sayang, kan aku juga sayang. Jadi saya sering pakai kata sayang. Oh berarti anak kecil kelas 7, kelas 8, kelas 9 harus pakai kata-kata sayang. Jadi saya tiru ibu-ibu, panjenengan ini yang cantik itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman, Bapak dari luar biasa. Informasi beliau pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya, guru-guru informatika yang hebat ya pagi hari ini. Nanti saya sudah menyampaikan panjang kali lebar dan akhirnya diakhiri dengan matinya laptop saya ya. Terima kasih sekali. Yes. Jadi dalam kali ini saya sudah memberikan penyebaran pemahaman tentang budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Prof.